Wabarakatuh, ketemu lagi di Edutainment Channel. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu materi tentang gerak benda, khusus tentang dinamika gerak. Baik, adik-adik semua, tahukah kalian bahwa ketika benda bergerak, ada beberapa jenis-jenis gaya yang mempengaruhi benda tersebut bergerak. Pembahasan mengenai gerak benda dilihat dari penyebabnya kita bahas dalam bab ini, yaitu dinamika gerak. Materi ini cukup sering dikeluarkan di soal-soal ujian seperti ujian UTBK ataupun soal olimpiade. Jadi kalau kalian memahami materi ini, maka kalian akan bisa menjawab soal UTBK ataupun soal olimpiade sekalipun. Materi tentang dinamika gerak pertama yang perlu kalian pahami adalah ada beberapa jenis-jenis gaya yang kita perlu pahami dulu. Tentunya gaya-gaya ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada saat sistem benda atau bergerak ya. Pertama, ada gaya apa aja sih pada sistem gerak itu? Tentunya diawali dari satu, yaitu berat. Setiap benda bermassa memiliki berat tentunya ya. Dan berat ini bisa kita cari dari massa dikali gravitasi. M menunjukkan massa yang satuannya dalam kilogram, dan G menunjukkan percepatan gravitasi yang satuannya meter per second kuadrat, yang biasanya nilainya dinyatakan dengan nilai 10 biasanya ya, kalau tidak diketahui di soal. Dan berat memiliki arah kemana? Ke bawah atau menuju pusat bumi ya. Yang kedua, yaitu gaya normal, adalah gaya sentuh permukaan atau gaya tekan permukaan. Dan gaya normal ini muncul pada sistem atau benda yang dia menyentuh permukaan. Misalnya ketika benda berada di bidang datar, seperti ini misalnya ya, ada balok diam di bidang datar dan balok ini menyentuh permukaan, maka dia ada gaya normal. Kemana arahnya? Arahnya tegak lurus terhadap permukaan ya, gitu. Atau misalnya dia di bidang miring sekalipun, ketika dia menyentuh permukaan, maka benda tersebut ya mengalami gaya normal. Ini kan kalau kita lihat bendanya menyentuh permukaan bidang miring, maka ada gaya normal. Arahnya kemana? Tegak lurus terhadap bidang gitu. Dan gaya normal ini tidak seperti gaya berat yang dia memiliki rumus tertentu. Gaya normal ini rumusnya bergantung pada kondisi bendanya. Seperti misalnya gaya normal pada bidang datar, kita lihat di sini ada gaya normal, di sini ada gaya berat, dan karena benda diam, maka gaya normal yang ke atas sama dengan gaya berat yang ke bawah. Bagaimana pada bidang miring? Pada bidang miring yang memiliki sudut kemiringan sebesar alfa misalnya, dia memiliki gaya berat, ya kan, yang arahnya ke bawah. Kemudian gaya berat ini kalau kita proyeksikan secara vektor, maka gaya beratnya itu ada gaya berat yang sejajar dengan bidang miring yang kita dapat dari W sin alfa, dan yang tegak lurus terhadap bidang miring yang kita nyatakan dengan W cos alfa, dan dia sejajar dengan gaya normal, akan tetapi arahnya berlawanan. Pada bidang miring kita lihat baloknya ini bergerak di sepanjang bidang miring ini gitu ya, dan dia tidak bergerak di sepanjang sumbu yang tegak lurus terhadap bidang miring ini. Artinya resultan gaya pada sumbu yang tegak lurus terhadap bidang miring ini sama dengan 0, dan kita nyatakan dengan gaya normal, berarti nilainya pada bidang miring adalah W cos alfa.
Oke. Kemudian yang ketiga gaya yang dapat mempengaruhi benda itu bergerak, yaitu gaya gesek. Ya, gimana gaya gesek ini selalu arahnya melawan gerak benda. Dan kita bisa mencari nilai gaya gesek itu dengan cara atau dengan rumus gaya normal dikali koefisien gesek. Koefisien gesek ini sangat dipengaruhi oleh permukaan yang dilalui oleh benda. Semakin kasar permukaan bendanya, maka koefisien geseknya pun semakin besar. Dan teman-teman lihat di sini, ternyata gaya gesek itu nilainya bergantung pada gaya normal, ya kan? Artinya kita bisa mencari gaya gesek ketika kita dikasih tahu nilai gaya normal, dan kita perlu mencari dulu gaya normalnya, kan gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu gaya tegangan tali, ya. Oke. Nah, gaya tegangan tali ini ketika bendanya diikat oleh tali gitu kan. Jadi ketika sistemnya menggunakan tali, maka ada gaya tegang tali. Kemana arahnya? Arah dari gaya tegangan tali ini adalah menjauhi bendanya. Jadi kalau kita lihat di sini tegangan talinya arahnya berarti ke atas, ya, seperti itu. Baik, yang kelima yaitu gaya luar atau gaya eksternal. Misalnya ada benda yang berada di bidang datar, dia mengalami tarikan sebesar F misalnya, maka ini kita sebut dengan gaya luar, tarikan atau dorongan. Gitu. Nah, semua gaya-gaya ini ketika dia mempengaruhi sistem benda yang bergerak, maka berlaku ya aturan hukum Newton. Yang kita kenal hukum Newton itu ada dua, ya, hukum Newton, yaitu yang pertama, resultan gaya sama dengan 0. Nah, hukum pertama ini berlaku untuk benda yang dia berada pada keadaan diam, atau benda berada keadaan seimbang, atau yang kedua, benda bergerak namun bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, jadi kalau pada soal ada kalimat kecepatan tetap, maka berlaku resultan gaya yang dialami benda itu sama dengan 0. Dan yang kedua, resultan gaya sama dengan M dikali A. Dan ini berlaku untuk benda yang dipercepat, misalnya benda dari diam kemudian bergerak, atau bisa juga berlaku pada benda ya dengan yang dia itu diperlambat, yang tadinya bergerak kemudian dia diam, itu termasuk diperlambat gitu ya. Dan yang ketiga yaitu gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Nah, gaya aksi reaksi ini berlaku pada dua benda yang sama, arahnya berlawanan dan nilainya sama. Jadi nanti langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal tentang gaya adalah, pertama, cek dulu ada gaya apa aja, apakah ada gaya berat, atau ada gaya normal, atau ada gaya gesek, gambarkan arahnya, apakah ada ketegangan tali, dan apakah ada gaya luar. Kemudian dari gaya-gaya itu kita arahkan ke arah sumbu X dan Y, kemudian kita gunakan hukum Newton. Ya, nanti kita bikin persamaan gayanya, kemudian kita hitung apa yang ditanyakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.